kisi misinya Mbak untuk masa depan anak-anak yang ada di Tri Manunggal Putra ini Mbak. Nah, buat panjenengan sedaya biar mereka itu selalu ikut dengan jalan kepang Tri Manunggal Putra Bangkit itu kisi misinya panjenengan apa Mbak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, bertemu lagi di channel kami yaitu IDK Budaya. Salam sejahtera, salam seni budaya seluruh Nusantara. Rahayu, rahayu, rahayu. Dan saya mohon dengan sangat jangan lupa di sini di samping ada tulisan subscribe. Biar subscribe kami berkembang, kalau dipencet lalu pencet lonceng, dan di sebelah kanan ini ada yang namanya jempol, itu Anda tekan juga, lalu ada tulisan komentar. Tolong komentari ya guys, karena komentarmu adalah semangatku guys. Oke guys, alhamdulillah kembali lagi dengan channel kami IDK Budaya, dan alhamdulillah pula saya sekarang berada di paguyuban Tri Manunggal Putra Bangkit, yaitu di Dusun Kambangan, Desa Gondoryo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, guys. Nah, di sini kediaman Bapak Edi Wibowo. Nah, inilah beliau Bapak Edi Wibowo yang nanti saya akan wawancara tentang sejarah paguyuban Tri Manunggal Putra Bangkit. Itu ya guys. Nah, sebelum saya tanya jawab dengan beliau, alangkah baiknya saya begini Pak, sebelumnya dan sesudahnya saya dan rekan saya yang ada di belakangnya itu Mas Duwer tadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila mengganggu kehadiran saya kediaman Bapak Edi Wibowo. Pangapunten kang kata Pak nggih. Sami-sami Mas. Oke guys, dilanjut lagi untuk pertanyaan yang pertama, yaitu tentang sejarah atau asal usul paguyuban Tri Manunggal Putra Bangkit gitu guys. Ini Dusun Kambangan, Desa Gondoryo, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Ini ternyata punya paguyuban yaitu yang bernama Tri Manunggal Putra Bangkit guys. Baik Pak, atau saya sambil Mbah saja ya. Mbah atau Pak niki? Pak Mas. Pak Mas, Karena masih muda. Iya betul. Tapi maaf ya Pak ya. Kadang-kadang saya sering panggilnya Mbah karena apa? Karena di dalam hati saya itu istilahnya kalau di paguyuban Tri Manunggal Putra Bangkit atau di bagian manapun yang namanya jarang kepang identik dengan Mbah itu aja ya. Oke, Mbah Edi Wibowo, saya mau bertanya yang pertama yaitu sejarah paguyuban Tri Manunggal Putra Edi Manunggal Putra Bangkit. Maaf ya guys, namanya manusia pasti ada kesalahannya guys. Gini Mbah, tolong ceritakan sejarahnya Tri Manunggal Putra Bangkit. Itu kok bisa dinamakan Tri Manunggal Putra Bangkit itu gimana ceritanya itu? Oke Mas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Tadi sudah disebut sama Mas Edi Wibowo. Di sini saya akan menceritakan jadi sepengetahuan saya Mas. Jadi awal mula dari Tri Manunggal Putra Bangkit itu asal usulnya dari dusun kita itu pada era dulu sudah pernah ada namanya seni jaran kepang. Akan tetapi nek dulu terkenalnya kan bayok. Iya betul. Pada dulu itu namanya Tri Manunggal, hanya Tri Manunggal. Nah, kan, tapi berjalannya waktu terus kok kebanyakan ada remaja-remaja pada waktu itu seneng dodolanan reok-reokan pakai
Blarak. Janur ya, Janur ya. Akhirnya dari pemerintah dusun ataupun Pak Kadus pada waktu itu, Pak Harsono, beliau sekarang sudah pensiun jadi Kadus, itu akhirnya disuruh membentuk. Akhirnya di tahun 97 itu dibentuk dengan pimpinan pada waktu itu Bapak Torsinin, dan saya pada waktu itu menjadi seorang anggota. Nah, karena dengan nama Trimanunggal Putra Bangkit, nah akhirnya itu kita satukan Mas. Dari dulu yang kesenian dulu itu kan hanya Trimanunggal, ya. Kan, tetapi dengan istilahnya kok remaja punya niat, akhirnya Trimanunggal itu ditambahi dengan nama Putra Bangkit, biar putra-putra Kambangan bisa bangkit. Itu. Nah, terus dari tahun 97 kita pentas. Nah, ternyata sekali pentas dari masyarakat kurang simpati, karena kesenian yang dipentaskan itu nggak beda jauh dengan yang dulu. Nah, akhirnya dari masyarakat timbul untuk pembenahan, disuruh mendatangkan seorang pelatih dari pelatih tari, pelatih yoga. Nah, akhirnya di situ kita mendatangkan saudara kita, yaitu dari Tambak Sari Ambarawa. Itu kalau pelatih tarinya Pak Jumadi, pelatih yogonya Pak Nyoto, dan pelatih untuk pembinaan dari pawangnya itu Pak Ramelan. Akhirnya terbentuk di tahun 2021. Ini Trimanunggal Putra Bangkit sangat eksis di tahun-tahun 97, 98 sampai 2006 lah Mas. 2006 itu sangat eksis, banyak tanggapan. Terus di tahun 2023 Trimanunggal Putra Bangkit mengikuti festival kuda lumping yang diadakan di depan rumah dinas Bupati Kabupaten Semarang. Nek sekarang istilahnya Asmara Jawa, Asmara lama yang dulu. Oh, yang dulu. Yang lama, ya. Sekarang kan Asmara Jawa. Nah, di situ kita menampilkan 8 penari tapi putri semua. Alhamdulillah kita mendapat juara 3. Terus di tahun 2006 kita agak break, jadi kita vakum bentar. Terus tahun 2010 kita bangkit lagi. Nah, di tahun 2023 itu saya sudah menjadi seorang ketua sampai 2026 break. Terus 2010 pembentukan lagi, saya menjadi ketua sampai 2020. Nah, di situ Trimanunggal Putra Bangkit selama 2010 sampai 2020 juga eksis banget Mas. Jadi melayani berbagai mungkin tanggapan istilahnya, event lain. Nah, terus kita di tahun 2000 kalau tidak salah 2015-an Mas, kita menjadi duta ya. Duta itu menjadi penyambutan tamu mancanegara di satu itu di turis-turis di monumen Ambarawa. Ya, monumen Ambarawa yang museum kereta api. Ya. Terus kita di Tanjung Mas saat turun dari kapal pesiar Semarang. Ya. Nah, terus kita lagi di Gedong Songo itu pernah. Nah, akhirnya di tahun 2018 itu Trimanunggal Putra Bangkit sangat-sangat eksis. Jadi
Jadi kita mengikuti banyak event di tahun 2018 karena di tahun-tahun sebelumnya eventnya kurang mungkin kurang banyak ya. Di tahun 2018 Trimanunggal Putra Bangkit alhamdulillah di lomba tingkat kecamatan sekecamatan Bergas Trimanunggal Putra Bangkit dapat peringkat 1, juara 1 alhamdulillah. Terus kita di festival mana ini, di festival ini mas, nah, festival Jaran Kepang tahun 2018 Karang Taruna Sumbung yang diadakan di tingkat kabupaten ya, itu kita mendapat peringkat 2. Terus di Sorogenen kita mendapat peringkat 3 ya, 3. Jadi ini sudah lain tempat. Nah, terus kita beralih ke Skatul. Kita Skatul kenapa? Buja. Buja. Ya, Buja itu di keraton mas, keraton Skatul. Itu ada dari Jogja, dari Solo. Oh, itu dari berapa macam paguyuban tuh Pak ya? Banyak, dari Solo ada, dari Jogja ada, Temanggung banyak ya. Kabupaten Semarang dan Kendal istilahnya seperti itulah. Kita alhamdulillah juga tidak dapat nomor, akan tetapi kita mendapatkan peringkat 7 dari sekian peserta. Oh, gitu ya. Dengan ranking nilainya. Terus kita berlanjut di Drumland Salatiga. Kita alhamdulillah mendapatkan juara harapan 1 dan juara favorit. Ya, juara favorit. Terus berlanjut kita ke pentas se-Jateng dan DIY yang dilaksanakan di Pikatan Temanggung. Kita hadir di sana mas, ya tahu Pak. Ya, kita pernah ke sana, walaupun di sana banyak saingan ya, mungkin di Kabupaten Semarang ada 2 peserta kalau tidak salah, itu dari Batungan 1 itu ada. Kita memang kalah bersaing mungkin dari Jogja dan Temanggung. Itu jarah di tahun 2018. Nah, akhirnya di tahun 2020 saya merasa capek lah, sudah 10 tahun ya, 10 tahun Intinya mau mengundurkan diri ya. mengundurkan diri, tak suruh mengganti yang lebih muda. Intinya seperti itu. Mungkin ini sejarah mas, karena saya tahu seperti ini lir-liriannya karena dari awal dari beliaunya Simbah Harsono. Nah, dulu sebelum sini ada reok lama itu Trimanunggal, itu pernah ada ketoprak ya. Nah, ketoprak juga ada di cuman karena topraknya yo nggak ada penerusnya. Nggak ada penerusnya itu. Maaf Mbah, nih saya stop ya. Ya. Tadi kan Mbak Heidi kan bilang bahwasanya dulu namanya Trimanunggal ya, sebelum menjadi Trimanunggal Putra Bangkit. Nah, di Trimanunggal itu kalau panjenengan yang ngerti atau yang tahu, itu Trimanunggal itu dulunya tuh sesepuh atau dari bapak panjenengan, atau itu tahun berapa itu kalau kita tahu? Wah, nah itu lama banget mas, bahkan saya itu tidak ngalami. Tidak ngalami. Itu kan sejarah itu yang membentuk itu dulu ya seperti Pak Harsono itu beliaunya ikut. Nah, sekarang sudah pada sudah pada meninggal. Yang tersisa mungkin beliaunya Bapak Harsono itu pun mungkin diajak komunikasi juga bisa ya. Oh ya guys, ternyata di paguyuban Trimanunggal Putra Bangkit ini dulunya itu sejarahnya bukan Trimanunggal Putra Bangkit, tapi dulunya itu Trimanunggal. Dan ternyata di paguyuban yaitu Dusun Kambangan ini itu dari dulu sudah ada yang namanya seni Jaran Kepang guys. Nah, lambat laut itu didirikannya lagi ya yang namanya Trimanunggal Putra Bangkit itu kalau nggak salah tahun 97 ya Pak. Nah, tahun 97 kalau boleh saya tahu itu
tanggal berapa, bulan apa Pak? Wah, nah masalah tanggal dan bulannya saya Lupa. Ya nggak apa-apa guys, karena apa? Manusia biasa lah guys ya. Karena saya juga ingin tanya istilahnya kenapa, siapa tahu kalau Simbah Edi Bowo ini tahu kan alhamdulillah, tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa guys. Dan di Trimanunggal Putra Bangkit ini guys unik sekali. Uniknya kenapa kalau buat saya, dari cerita beliau ini ya di Wibowo ini, ternyata di Trimanunggal Putra Bangkit ini mempunyai ciri khas sendiri kalau dalam pribadi saya tuh. Karena apa? Soalnya setiap event-event dimanapun atau festival dimanapun ternyata inilah hasilnya beberapa macam piala guys. Nah ini untuk yang lain perlu dicontoh kalau buat saya ya Pak ya Mbah ya. Kenapa? Karena ini imajinasi buat yang nantinya istilahnya atau penerusnya ya gitu yang Mbah. Untuk yang ketiga kalinya guys, saya tanya ini yang mendirikan pertama kali di Trimanunggal Putra Bangkit itu siapa Pak? Yang mendirikan pertama kali kan ada yang mendirikan dari Karang Taruna, atau ada yang mendirikan dari pribadi, atau ada lagi yang dari siapa itu, kalau boleh tahu siapa? Ini karena sudah niat dan minatnya masyarakat, terutama untuk Karang Taruna pada waktu itu yang membentuk Pak Tursimin itu sebagai ketua Karang Taruna. Jadi kita disatukan seluruh remaja yang ada di Kambangan ini dikumpulkan di tempatnya Pak Kadus Harsono, terus kita bentuk berbarengan. Berarti yang maaf kata ya Pak ya. Ini ya berarti yang mempunyai imajinasi atau mempunyai akal atau mempunyai pikiran itu Pak Tursin ini ya, yang mempunyai apa istilahnya, ayo kita bentuk lagi yang dulunya sudah vakum dan ternyata kita bentuk lagi di tahun 97 tadi kan, itu ya namanya Pak Tursinin. Kalau boleh tahu Pak Tursinin masih? Alhamdulillah masih. Nah, kita doakan guys, semoga Pak Tursinin dan Pak Harsono ya. Kita doakan semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan lagi guys untuk yang sudah mendahului kita, semoga husnul khotimah dan selalu kasih jalan yang baik ke Maha Kuasa. Amin Allahumma amin guys. Ini yang keempat yang saya tanyakan tadi kan tari krusial. Pasti kan ada, kok bisa di Trimanunggal Putra Bangkit ini kok bisa mendapatkan begitu banyak piala? Itu kan pasti kan ada yang namanya tari yang favorit di wilayah sini kan, pasti ada loh. Ini kok bisa juara 1, 2, 3. Wah, ini pasti punya karakter atau krusial sendiri, tari-tari yang begitu bagus lah di masyarakat yang di sana. Itu kira-kira tari apa? Pada waktu untuk pentas itu kebanyakan kita memakai tari Palagan Bandungan. Ya, Palagan Bandungan itu pencetusnya juga mungkin karena kita mengenal dari pelatih tadi. Ternyata pada awalnya tarian ini itu pernah dipaparkan dalam istilahnya penataran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Disitulah. Nah, terus ini memang kita kembangkan Mas. Nah, terus kalau di Trimanunggal Putra Bangkit itu memang ada beberapa tari yang beda-beda tariannya, namanya juga beda Mas. Ya, dari yang pertama itu kita tari Karangkinantang. Tari Karangkinantang itu menceritakan perang tandingnya si Danang Sutawijaya sama Arya Penangsang. Di situ gugurnya si Arya Penangsang itu Arya. Nah, terus yang kedua tari riasan itu menceritakan bahwasanya kesiapan prajurit kita sebelum berangkat ke medan peperangan itu kita harus bisa mengecek segala kekurangannya, termasuk alat yang harus kita bawa. Nah, itu
di tadi di riasan. Terus yang ketiga tari putri ya, putri pesisiran. Nah, kita menceritakan pada waktu itu seorang putri-putri raja ataupun panembahan ataupun temenggung di saat pentas itu kita alibikan bahwasanya pentas itu menyambut tamu kehormatan sang raja. Jadi disuguhkan seperti itu untuk tari. Nah, terus untuk tari putra putri kita juga ada. Ada itu, Pak? Ada. Tari putra putri itu mengisahkan yaitu kisah asmaranya si Pangeran Bagus Wonoboyo atau Ki Ageng Mangir kalian Ratno Tembayun. Nah, itu. Terus yang pungkasan yang ada dua lagi itu tari Palagan Bandungan. Kita menceritakan karena kita atribut memakai era Majapahitan, terus kita ambil dari cerita itu adalah di situ kan munculnya Manggolo. Oh Nah, iya, gitu. iya. Ada salah satu Manggolo. Nah, kita menceritakan salah satu Manggolo Majapahit sing sekti Mandraguna pada waktu era abad kurang lebih 12-13 itu kan si Ronggolawe. Nah, si Ronggolawe dengan kerisnya ya dan dengan jarane sing namanya Nila Ambara. Nila Ambara kerise Kai apa itu? Si, aku ya lali. Nah, Wah, lali guys. Inilah mengulas masalah ini. Enak ini guys. Ini agak memang agak lupa saya gimana. Kalau tidak salah lagi apa itu lamat itu kiainya, kerisnya. Nah, saya lupa ini. Nah, terus yang terakhir warok Ponorogo iki pasar Mas. Jugetane kasar, penarine yo gede gilani iki nek dadi ya to. Nek dadi sing main polu sing dadi soh 20. Iki sing gayeng iki Mas, warok Ponorogo iki critake ya warok Suromenggolo karo Surohandoko kakak beradik bertarung. Itu menceritakan seperti itu pertarungannya merdukan apa itu, Mbak? Nah, itu memperdukan istilahnya gini. Nah, itu anake meh disenengke tapi salah sijine anake Suromenggolo ini sebetulnya enggak cinta. Enggak suka. Karena satu masih saudara, ping pindune kemungkinan apa ya? Gengsi ya itu. Nah, gengsinya saya kurang tahu. Itu ya intinya seperti itu. Nah, akhirnya podo-podo iki kesaktiannya podo Mas, karena podo-podo waroke. Gitu ya. Itu intinya seperti itu. Oh ya guys, ternyata saya telusuri dari Mbah Edi Wibowo ini unik, gokil guys. Karena apa? Dari segitu banyaknya tari-tari yang krusial, unik-unik yang di beliau tadi yang bicara tadi ada namanya tari Palagan Bandungan. Nah, itu yang tari favorit yang selalu membawa piala ini ya Pak ya. Alhamdulillah itu tari Palagan Bandungan. Lalu ada juga tari Karang apa tadi? Karang Kinantang. Karang Kinantang. Wah, tulisanku ya rasa moco ya. Karang Kinantang, guys. Ada juga tari riasan. Nah, itu terus ada juga putri pesisiran dan juga ada tari putra putri. Nah, yang paling unik tadi yang disajikan atau yang dibicarakan oleh beliau ini adalah tari Warok Ponorogo. Padahal Warok Ponorogo itu sejenis kayak wilayah Ponorogo itu Pak ya. Oh gitu. Ini Mbak yang saya tanyakan lagi. Tadi kan pertanyaan sudah selesai, tapi ini ada yang mengganggu di pikiran saya Mbak. Itu kan tadi Mbak Edi kan bilang bahwasanya ada yang namanya guru Pak Jumadi. Itu guru dari Ambarawa yang berada tepat di Tambak Sari ya. Nah, itu kan kok bisa di Trimanunggal Putra Bangkit ini kok bisa kenal dengan Pak
Jumadi ini dulunya gimana? Apa mungkin dulu dia guru di sini atau mungkin ada saudara yang kenal dari sana? Itu gimana, Pak? Gini Pak, Mas, saya juga kurang tahu persis, akan tetapi kelihatannya seperti ini. Dulu reog Tambak Sari itu sebelum kita mendatangkan, pernah kita datangkan buat ngibur saat 17-an. Oh, ceritanya gitu. Di situ akhirnya ketemu, ya, ketemu setelah masyarakat kok pengen reog ataupun jaran Kepang ini ada perubahan, terus kita larinya ke sana. Nah, pada waktu itu yang ke sana itu yang lebih kenal adalah Bapak Saroji. Saroji atau Ya. Jumadi? Pak Saroji yang dari sini, Pak Oh. Jumadi kan dari sana. Oh, berarti ya. yang dari yang menghubungi. Oh, Ya. berarti ada yang melantarakan ya. Betul. Melantarakan itu dari sini ada Pak Saroji Ya. yang punya teman atau sana itu Pak Jumadi Ya, gitu ya. itu Oh. akhirnya tiap malam 1 minggu 2 kali ya Mas. Pak Saroji itu yang jemput ke sana. Terus kita datangkan ke sini buat melatih anak-anak gitu. Oh, berarti Pak Jumadi ini guys masih orangnya. Alhamdulillah masih, Alhamdulillah. tapi beliaunya stroke Mas. Oh ya guys, monggo bareng-bareng malih atau kembali lagi semoga Pak Jumadi yang merintis atau yang istilahnya guru dari para guru Tri Manunggal Putra Bangkit ini, kita doakan lagi semoga Pak Jumadi lekas membaik agar beliau bisa gimana ya, bisa selalu pokoknya selalu apik lah intinya. Tak tunggu ngono wae Pak Jumadi nggih. Ini Mbak, berarti kan itu namanya kan kalau musik ya. Musik kan otomatis kan tidak bisa terus natural gitu, pasti ada pelatih. Pak Nyoto itu juga orang Ambarawa juga atau beda orang itu Pak? Untuk Pak Nyoto juga dari Ambarawa. Jadi kita semuanya dari Oh berarti Ambarawa. satu kompi gitu ya. Oh, Betul. satu paguyuban kita ambil terus kita untuk belajar bersama di Paiban Tri Manunggal Putra Bangkit ini gitu Mbak ya. Oh. Betul. Guys, ini dari Mbah Edi Bowo ini sudah gamblang penjelasannya tentang sejarah paguyuban Tri Manunggal Putra Bangkit. Mungkin apabila nanti panjenengan atau siapa saja yang ada di sana kalau ingin mempunyai hajat atau apa, jangan lupa di rumah beliau ini sudah selalu membuka lebar pintunya gitu ya guys. Ini Mbak, kita ngobrol-ngobrol saja karena pertanyaan sudah selesai Ya. di event-event tadi ya Mbak ya, kan tadi ada namanya panjenengan eventnya ke sana ke sini, itu pernah nggak Mbak punya kendala, istilahnya punya ya mama kata ini namanya juga saya cuma pengen tahu lah, ngulek-ngulek sedikit ya, itu kendalanya tuh ada nggak Mbak, entah itu kelambine carry, alatnya piye, itu ada nggak Mbak ceritanya gitu? Pasti setiap event itu pasti ada kendala Mas. Kendalanya ya berbagai Macam. Karena kita juga habis seperti itu mungkin kecapean dan sebagainya, otomatis ya itu tadi manusia itu tidak lengkap. Oh iya betul. Tidak lengkap. Karena apa, yang sempurna adalah semata-mata milik Allah. Oh iya betul. Jadi kemungkinan ada barang yang ketinggalan ataupun mungkin kita berangkat ada yang lalai lah. Ini suatu gambaran ya Mas. Ya, kita saat pentas pertama kali lomba di tahun 2018 di kecamatan itu, sumpingnya ketinggalan Mas. Oh, yang kupingin Ya, yang telinga ini. akhirnya kita di sana, kita itu sudah mempersiapkan dari rumah ini sudah macak semua loh ya. Misal kita jalan, nah tekan di sampingnya di sana, sumpingnya itu tidak ada. Akhirnya kita nyuruh orang lain suruh ngambil tuh, pakai hujan-hujan pakai motor suruh ngambil itu. Perjuangan. Ya perjuangan. Itu suatu perjuangan, ini suatu gambaran. Iya. Nah, terus kita ke depan tetap kita berupaya pembenahan Mas. Oh gitu ya. Jadi
setiap event kalau bisa Cek ini dulu. ya sebelum event-event ini ya 1 hari wah, kita latihan latihan terus mau berangkat malamnya gini kalau dua hari sebelum malamnya ini pakaian pun kan di tempat saya, gamelan di tempat saya ya itu saya siapkan. Kalau gamelan jelas mas akan, tetapi kalau pakaian ini yang sulit kan hanya banyak ya. Ya di situ saya pilah-pilah mas, jadi untuk pakaian ini harus ini, pakaian ini harus ini. Jadi di situ saya merangkap segalanya mas. Jadi dari pengrias itu, dari jari dan sebagainya akan, tapi saya menghindari untuk melukisnya loh ya, melukisnya ini saya nggak bisa. Dari ini, dari jari dan sebagainya itu saya semua yang dandan. Terus di situ setelah dandani nek main pas dadi yo saya yang malangi. Gitu ya. Iya Mbak, ini saya stop. Tadi kan saya sudah jelas lah. Ya. Mudah-mudahan besok lagi tidak lupa Mbak ya. Ya. Masalah apa namanya kendala-kendala tadi ya. Betul. Ini Mbak, yang ini masih ngomong ngobrol-ngobrol biasa. Untuk ini menyangkut dengan pendanaan Mbak. Nah, otomatis di setiap paguyuban dimanapun itu otomatis ada yang namanya dana. Nah ini yang saya tanyakan, loh sudah punya paguyuban, lalu punya alat, lalu punya seragam, itu dana-dana itu dari mana? Atau dari pribadi masing-masing, atau ada yang sumbangan dari pribadi, atau gimana? Itu apa turun-temurun dari dulunya, atau itu dari mana Mbak? Kalau boleh tahu, ini hanya mengelas saja lah. Oke, untuk turun-menurun dari dulu itu terus terang semua baik alat ataupun pakaian itu sudah tidak ada. Udah nggak ada. Jadi kita merintis dari baru. Oh dari nol gitu ya? Ya dari baru awal mula alat itu juga nggak terlalu banyak. Terus untuk apa? Untuk pakaian kita hanya ada 2 setel. 2 setel itu pun istilahnya untuk pakaian pria 8 orang dan pakaian putri pada waktu itu 8 orang. Itu yang membiayai dari dusun. Mulanya dari dusun, termasuk alat itu kalau tidak salah ya gong, saron, kempul, demung pada waktu itu. Nah, kemajuannya zaman ya ada drum, waktu itu sudah ada drum. Terus kemajuan zaman kita kembangkan lagi dengan adanya apa? Kita pentas ke sana, ada sedikit kastos, ya betul. Kumpul sampai beberapa puluh juta mas, akhirnya kita belikan. Jadi kita belikan, kita nambahi kekurangan dari yang sudah ada tadi ya. Ya yang sudah ada kekurangan kita tambah. Terus pakaian yang dulunya hanya 2 setel, sekarang setiap tari sudah ada pakaiannya sendiri-sendiri. Jadi nambahin seperti itu. Oh ya guys, ternyata untuk masalah pendanaan tadi, kenapa saya selalu menyebutkan pendanaan? Tidak kemungkinan besar, otomatis di paguyuban apapun pasti menyangkut dengan dana. Yaitu lagi kenapa kok bisa punya alat ini? Oh dan ternyata di paguyuban Tri Manunggal Putra Bangkit, yaitu ada di Dusun Kambangan, Desa Gondoryo, Kecamatan Berkas, Kabupaten Semarang ini, ternyata dananya disengkuyung atau di kerjasama dengan dusun sini ya. Nah, itu jadi istilahnya dana dusun guys. Nah, mungkin untuk yang lain-lain atau yang di dusun Kambangan, kalau pengen tahu ya inilah ceritanya di dusun Kambangan ini, yaitu yang namanya paguyuban Tri Manunggal Putra Bangkit. Oh ya Mbak, ini kan alhamdulillah sudah selesai lah saya berbincang-bincang dan wawancara dengan Mbak Edi Wibowo. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi, banyak terima kasih sudah mau bergabung dengan channel kami, yaitu channel IDK. Nah itu untuk visi misinya Mbak, untuk masa depan anak-anak yang ada di Tri Manunggal Putra ini Mbak. Nah buat panjenengan serta ya, biar mereka itu selalu ikut dengan jalan kepan Tri Manunggal Putra Bangkit, itu visi misinya panjenengan apa Mbak? Kalau visi dan misi saya itu dari awal sudah saya terangkan. Jadi visinya adalah karena ini seni yang harus dilalui, kita harus punya motivasi ataupun semangat
satu. Oh ya, Mbak, kedua, sebentar, Mbak, ada suara itu. Mati dulu aja nggak apa-apa, Mbak, ya? Bisa nggak? Kebanteran? Baterai? Oh, ternyata baterainya lemah, Mbak. Maaf. Terus Mbak, sedikit aja. ya, Monggo, yang tadi yang apa namanya isi-misi tadi. misi yaitu tadi sudah saya utarakan, karena ini suatu kesenian yang harus diurui. Saya tekankan kepada generasi penerus tetap semangat, ya, tetap semangat, jangan sampai kendor, karena kesenian yang ada di Dusun Kambangan ini kita berjalan seperti ini sudah banyak jerih payah yang kita ya itu. Oh ya guys, alhamdulillah sudah paripurna atau sudah selesai tanya jawab saya dengan beliau yaitu Mbah Edi Wibowo ini. Sekali lagi Mbah Edi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dari pertanyaan saya atau menyinggung perasaan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Oke guys, kembali lagi besok kapan lagi yang mudah-mudahan saya selalu konten kok, selalu konten. Dan saya perkenalkan lagi ya, tadi di awal saya belum kenal. Nama saya Ilham guys. Maaf, agak lupa, nggak apa-apa ya, namanya manusia. Oke, mungkin dari channel kami IDK cukup sekian yang ada di Paguyuban Tri Manunggal Putra Bangkit yang berada di Dusun Kambangan, Desa Anggondoryo, Kecamatan Tegas, Kabupaten Semarang. Itu guys, alhamdulillah sudah paripurna, sudah selesai tanya jawab kami dengan beliau. Sambung season kedua Mbak, ada season kedua, insya Allah saya akan datang ke sini season kedua Mbak. Baik, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.